Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal pro kapasitor. Jadi pro kapasitor sekarang akhir-akhir ini jarang penulis bahas lagi ya. Kalau pernah juga penulis rekomendasikan. Kalau sebelumnya ya, waktu awal-awal penulis aktif buat video YouTube awal-awal tahun 2020, penulis sering rekomendasikan pro kapasitor. Tapi sekarang jarang ya. Mengapa jarang? Karena ada modifikasi sederhana lain yang lebih efektif daripada pro kapasitor. Modifikasi tersebut yang ternyata efeknya lebih besar dari pro kapasitor adalah SILK. SILK itu sebenarnya prinsipnya sederhana. Pipa yang dipasang di saluran udara masuk. Jadi dari udara luar masuk ke filter itu ada salurannya. Nah, saluran itu dikecilkan. Sebenarnya buat itu gampang sih ya. Penulis sendiri harus ngasih harganya agak terlalu mahal, tapi ya wes lah kadung. Penulis kasih nilai tambah dengan dikasih kumparan, dikasih lakban untuk menyesuaikan dengan salurannya. Ada beberapa pro yang ya ternyata nggak sesuai ya, maaf. Yang Suzuki Address itu ternyata salurannya jauh lebih kecil, tapi rencana penulis mau jualan yang lebih kecil juga, harga lebih murah, maaf. Kalau yang tahu ya bisa dapat lebih murah juga, cuma ya mungkin repot, harus memproses dulu. Jadi ya harga segitu, anggap biaya prosesnya ya, sama kardus ongkos kirimnya lah ya. Tapi yang jelas dengan silek itu efeknya jauh lebih besar daripada pro kapasitor, terutama untuk motor penulis NMAX ini. Jadi untuk NMAX ini efek pengiritan jauh lebih besar pakai silek daripada pakai pro kapasitor. Dan ada satu lagi ya yang apa jenenge membuat penulis jarang mempromosikan pro kapasitor adalah karena pro kapasitor ini ternyata termasuk masih dalam taraf pengembangan ya. Karena penulis berpikir, oh ini resepnya sudah pas, ternyata nemu lagi ada temuan baru lagi. Walau barangnya kelihatan sederhana, di situ ada banyak trik-trik gitu ya, yang kalau orang niru sembarangan nggak bisa langsung berhasil, kecuali kalau mungkin pernah lihat postingan penulis yang lama, mungkin lihat sharingan di mana gitu. Karena pro kapasitor itu aslinya adalah open source, penulis bagikan bebas caranya buat gimana caranya menyusun yang cukup berfungsi dengan baik itu gimana. Pro kapasitor versi pertama juga ya nggak kayak sekarang ya. Tapi itu saja sebenarnya efeknya sudah bisa dirasakan. Bahwa bahkan ya yang pakai trial error pro kapasitor pertama itu nyobanya di CBR 150R yang masih versi pertama sekali ya, CBR 150R versi pertama sekali di sana, di Thailand, dengan kombinasi The Hull Effect ya. Yang pengen tahu The Hull Effect ya silahkan cari di video sebelumnya, penulis juga pernah bahas. Dengan kombinasi The Hull Effect, efeknya mau mantap banget. Motor 150 cc bisa mengalahkan yang 250 cc.
Ya tentunya bukan CB 250 RR ya, tapi yang R belakangnya satu, CBR 250R. Motor CBR 150R Thailand versi awal-awal bisa sampai 14.000 km, 14.000 rpm. Itu versi karbu ya. Terus berikutnya pengembangan dilakukan di motor CB 150R. Ada beberapa relawan ya yang mencoba, dan komentarnya sip-sip. Ada yang motornya sudah knalpot racing, modif total, ECU racing gitu ya. Knalpot racing, ECU racing. Kesan pertama yang bisa dirasakan adalah ketika jalan tanpa digas, gigi 1 atau gigi 2, itu sama sekali nggak nyentak. Padahal ya tahu sendirilah, kalau motor lagi gigi 1 nggak digas itu kadang ya batuk-batuk gitu. Nah itu jadi nggak batuk-batuk. Dan itu rasanya menurut penulis efek pro kapasitor pemasangan di kabel busi. Tapi juga akhirnya ada pengembangan juga yang terakhir, ada yang pakai di GSX 150R. Ngomong ternyata kalau di RPM tinggi jadi nggak enak. Jadi di atas 8.500 RPM malah jadi cekuk-cekuk. Itu mungkin ya beda motor per motor mungkin ya. Jadi antara satu yang lain beda. Karena sebelum itu ada GSX 150R modif ya. Modifnya cukup banyak juga. Itu ternyata mantep banget, malah puas karena katanya setelah pulang dari masang di rumah itu ya, di tengah jalan ketemu GSX 150R, wah seneng ya, karena jadi bisa saingan. Sama-sama GSX 150R efeknya beda. Ya maaf ya, ternyata karena memang pengembangannya itu cukup sulit ya untuk menemukan kunci yang pas dari pro kapasitor, itu cukup sulit. Pengembangan pertama di CB 150R itu, terus kemudian berlanjut ada yang pakai juga di standar gitu ya, RPM CB 150R yang biasanya cuma nyampe 11.500 bisa naik jadi 12.000, dan itu pun lancar. Itu gigi 5 kalau nggak salah, gigi 6 nggak berani. Jadi betul-betul mempengaruhi ya, betul-betul besar efeknya. Tapi tentu ya efeknya nggak akan se ekstrim kalau misalnya ganti ECU racing, ganti dipasangi piggy bank dan seterusnya ya. Kalau itu sudah sudah beda level ya, karena pro kapasitor sendiri kan tidak merubah debit dari pasokan bahan bakar. Terus kemudian ya pengembangan berlanjut, mulai dari versi 1 terus ke versi 2. Beranjak ke versi 2, penulis menemukan wah kok yang mereplikasi pada gak sesuai pakem semua ya. Terus ya wes, akhirnya penulis putuskan untuk hapus semua yang berhubungan dengan level pro kapasitor yang pertama. Penulis sisakan yang cuma satu ya, di suatu grup tertentu. Orang kalau nggak menggali sejarah menulis nggak akan tahu lah yang resep pertama itu di sharing di mana. Kenapa kok penulis sengaja sharing terbuka gitu? Takut ada yang mempatenkan. Penulis sengaja buka resepnya jelas gitu ya,
Sederhana sebenarnya resepnya, tapi penulis buka jelas biar nanti kalau ada yang mempatenkan, penulis bisa gugat ya. Nanti kalau sudah beneran ada yang niat merebut gitu, penulis sharing caranya, bebas. Nah, tapi ya itulah, saat itu karena ternyata orang-orang pada nggak bisa ya buat yang sesuai pakem, ya wes penulis putuskan untuk jual aja. Jual ya, saat itu juga kebetulan mikir jual juga cemenitenya ya, karena ternyata apa jarangnya, jarang yang ada waktu untuk membuat. Ya wis menulis jual, ternyata yang berminat jauh lebih banyak, baik cemenitonya maupun pro kapasitornya. Apalagi penulis sekarang apa di blog sama Facebook, mau ambil kembali nggak bisa, ya wis lah, yang Facebook berhenti total. Jadi ya sayangnya sekarang jarang orang yang apa ya membuat cemenito sendiri ya. Tapi ya penulis bersyukur juga masih banyak yang buat yang beli cemenito. Penulis jual cemen itu harganya ngepas ya. Kalau yang pro kapasitor harganya penulis bedakan dengan harga busi lah. Cemenito itu juga bisa bikin kendaraan irit, tapi efek jelas beda dari pro kapasitor, karena pro kapasitor itu efeknya lebih lokal, lebih jangkauannya ya, terutama jangkauannya lebih minim. Karena jangkauan lebih minim, efeknya jadi lebih terfokus bukan tenaganya ya, tapi karena mesin itu butuh energi yang berbeda-beda. Bagian ini butuh ini, bagian ini butuh ini, bagian ini butuh ini. Nah, jadinya dengan terfokus, pro kapasitor bisa memberi efek jauh lebih besar dan lebih kuat daripada pakai cemenito. Kalau pakai cemenito langsung brengsak kendaraan, itu efeknya dikasih energi model A gitu ya. Kalau pakai pro kapasitor bisa jadi, oh yang bagian sini A, yang bagian sini wes nggak kena pengaruhnya, kayak gitu. Pengembangan sekarang waktu mulai pertama jual itu versi 2, terus buat versi 3 gagal, terus akhirnya versi 4. Yang di belakang layar sebenarnya ada versi 5, 6, 7, 8, 9 sampai saage-age ya. Bisa dibilang harga dari pro kapasitor itu juga termasuk biaya risetnya ya. Tapi ya penulis selalu nemu pengetahuan baru. Oh ternyata gini, oh ternyata gini. Walau barangnya kelihatan oh cuma gitu tok gitu, yang sudah beli mungkin kecewa. Barang ingin tok aku juga bisa gitu ya. Tapi mereka yang sudah mencoba meniru pasti tahulah efeknya nggak sama dengan yang penulis hasilkan. Dari hasil uji S saja kelihatan beda ya. Jadi kalau dari hasil uji S itu, kalau ada pemilik pro kapasitor, silakan bekukan di dalam air gitu ya. Nah ketika airnya beku, lihat arah gelembungnya, bagian tajamnya di mana, bagian nggak tajamnya di mana. Terus silahkan buat niru lah, silahkan dengan asumsi apa lah, coba tiru dan lihat hasil gelembungnya kayak gimana. Karena ya gelembung itu yang jadi indikasi ya, indikasi bahwa oh energi ini mengarah ke sini, oh energi ini mengarah ke sini. Jadi penulis sendiri mengembangkan ya nggak cuma berdasarkan gelembung saja, tapi juga dipakai di kendaraan. Idealnya sih menguji pro kapasitor itu dilakukan di banyak kendaraan. Nah pengembangan itu terjadi karena apa? Karena penulis ganti kendaraan. Dulu pakai Suzuki Spin ya, menemukan yang pas itu kayak gini. Ternyata setelah pakai NMAX hasilnya beda lagi. Jadi ya terpaksa disempurnakan.
Jadi ya yang namanya cuman itu saja ya, cuman itu saja. Untuk motor itu sebenarnya yang pas itu sekitar 100 kumparan ya, untuk penaruh cemenite di bagian jok. Itu untuk motor. Lebih dari itu overdosis kalau menurut penulis. Jadi efeknya seperti kalau terlalu kaya gitu ya. Jadi kadang malah ada yang berepet ya, saking eksesifnya, saking overdosisnya cemenitenya bisa sampai berepet. Nah, pro kapasitor nggak mengalami seperti itu karena efeknya lokal, nggak full. Tapi tetap di pro kapasitor juga ada dosis ya, tapi itu dikendalikan bisa banyak variabel ya, dari jenis bahannya, merek bahannya. Jadi beda merek bahan itu beda hasilnya, ribet lah. Tapi ya syukurlah dengan makin lama makin berkembang gitu, efeknya juga makin terkonfirmasi. Jadi sayangnya ya, waktu kayak misalnya yang terakhir-terakhir ini, yaitu ketika tahu bahwa pro kapasitor itu ada polaritasnya ya. Penulis nggak tahu hal itu. Penulis pikir kalau sudah bikin energinya bisa seragam. Ternyata waktu penulis ukur, oh ternyata bisa beda energinya. Akhirnya ada polaritas. Jadi mungkin beberapa konsumen pro kapasitor yang awal-awal merasakan, wah efeknya kok kecil gitu ya, mungkin mungkin nggak akan lah yang beli itu sampai ngerasa sama sekali nggak ada efeknya. Pasti ada efeknya. Mungkin ada yang merasa, loh kok jadi makin boros, loh kok jadi makin kering, mungkin terasa tarikan enak tapi lebih boros gitu ya. Yang pertama itu mungkin karena ya penulis salah ya, nggak tahu bahwa pro kapasitor itu ada polaritas, sehingga konsumen itu masangnya nggak pada polaritas yang benar. Ya jadi kalau ada yang beli pro kapasitor sudah lama, perlu ngecek polaritasnya. Penulis sudah sharing caranya, yaitu dengan pembekuan, lihat gelembungnya mana yang tajam, mana yang pudel, yang nggak tajam. Juga dengan pendulum, juga dengan apa maneh ya. Sementara itu sih. Tapi sekarang ini penulis kalau untuk motor ini ya pakai pro kapasitor. Untuk motor ini pro kapasitor yang optimal di selang bensin itu 2, di kabel busi 1. Dan masang pro kapasitor ini nggak bisa sembarangan ya. Kita harus memperhatikan rangka, memperhatikan posisi mesin, banyak faktor. Kalau masangnya salah, efeknya akan terasa berkurang. Jadi kalau ingin tahu pemasangan pro kapasitor sudah pas, itu efeknya akan makin lama makin kuat, sampai hari kelima itu sudah full. Kalau masangnya salah, pertama itu enak, tapi habis itu terasa turun. Itu ya patokannya, entah itu pasang 1, pasang 2, pasang 5, patokannya seperti itu. Jadi kalau sudah pas, efek akan makin lama makin kuat. Dan baiknya kalau masang pro kapasitor itu satu-satu, jangan langsung brek sekaligus kalau bisa ya. Kalau bisa, yang pertama misalnya di kabel busi dulu dicek apakah baik atau enggak, karena ya ada yang sharing ternyata hasilnya malah berebet gitu ya.
Berebut itu juga bisa jadi karena masangnya terlalu dekat, misalnya pipa, terlalu dekat pipa, baiknya nggak terlalu dekat, harusnya agak jauh gitu ya. Jadi paling tepat itu eksperimen, yang apa, posisi pasnya di mana, terus bagian mana dulu gitu ya, biar tahu lah efek-efeknya. Kalau mobil malah lebih banyak lagi variasi penempatannya, minim ada 3 tempat yang memberi efek serius ya. Kalau di mobil ada di kabel busi, kabel menuju ke busi, bagian voltase rendah pun tidak masalah, di selang bensin, dan satu lagi sensor oli yang pengaruhnya sangat besar itu terutama untuk untuk mobil Toyota atau Daihatsu. Wes lah, itu aja dulu. Jadi ya sampai sekarang sih penulis masih pakai bro kapasitor, karena kalau nggak pakai bro kapasitor, wah rasanya ini motor kau tenaga ini. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.